Selamat sore saudara-saudara, shalom. Haleluya, mari kita mengucap syukur pada sore hari ini. Kita bawa kehidupan kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Dia sebab Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang baik yang selalu menuntun kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Bapa atas sore yang indah ini Tuhan, kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu Bapa. Kami siap memuji Engkau, kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya, kami mau memuji Engkau Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu kami datang Bapa. Haleluya. Haleluya, di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Amin. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik Tuhan, Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa amin, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik Tuhan. Oh amin, di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oh teramat baik. Katakan Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan Engkau baik. Oh, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat. Yesus kami yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan akan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Bapa.
Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Oh kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, Allah kita dahsyat. Haleluya, amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, amin. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, sebab Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, amin. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan, saudara-saudara. Haleluya. Yesus, Yesus, nama Yesus. Katakan Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Lebih lagi katakan haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Lebih lagi saudara katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya, Allahku dahsyat, Yesusku dahsyat, amin. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Alangkah
Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, oh. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Oh, oh. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat. Amin. Yesus kami dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Sekali lagi katakan, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat. Amin. Terbesar bagiku. Haleluya. Kau yang terhebat Tuhan, Kau yang terbesar bagi kehidupan kami Bapa. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu, dan masuk ke diri Kau lebih dalam lagi. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung
Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, oh penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, janji dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, ada padamu, ada padamu. Kami sembah Kau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, kami bersorak Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah. Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji,
sebab Engkau yang layak disembah. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Engkau Allah kami yang baik Tuhan, Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang benar Tuhan. Engkau ajaib Bapa, Engkau setia dalam kehidupan kami Tuhan. Di saat kami sedih Engkau menghibur kami Tuhan. Di saat kami lemah Engkau memberi kekuatan bagi kehidupan kami Bapa. Di saat kami bingung Engkau berikan jalan keluar. Di saat kami sakit Engkau menyembuhkan kehidupan kami Bapa. The Holy Spirit, Engkau yang terindah Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada keindahan, ada kesukaan, ada damai sejahtera. Sebab Engkau yang terbesar Tuhan, sebab Engkau yang termulia. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan sore menjelang malam. Terima kasih buat kesempatan pada waktu ini untuk kami boleh belajar, mendengar firman dan menerima sebuah pesan yang disampaikan kepada kami. Tolong hamba untuk mengkomunikasikannya dan biarlah Roh Kudus menolong kami semua sore hari ini. Supaya firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar lagi bersama-sama tentang satu kisah yang saya mau menjelaskan kepada kita bersama-sama pada sore hari ini. Kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Kita melihat dari ayat yang pertama dari Injil Yohanes pasal yang ke-9. Ayat yang pertama dan ada beberapa ayat di situ yang nanti saya akan bacakan kepada kita bersama-sama. Dengan judul perikopnya, orang yang buta sejak lahirnya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Selanjutnya, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar dialah itu. Ada pula yang berkata bukan,
tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu yang mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Kata mereka, lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Mari kita membaca lagi, terus kita pindah beberapa ayat di situ. Kita lihat dulu ayat yang ke-35. Yesus mendengar bahwa ia, maksudnya orang yang buta tadi, telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu terdengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa ini peristiwa, ini kisah yang luar biasa terjadi. Nah, perjalanan hidup yang terjadi antara saudara dan saya, antara kita semua, yang berhubungan dengan Tuhan, yang punya hubungan dengan Tuhan, yang di dalamnya Tuhan terlibat, yang di dalamnya Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Semua punya tujuan satu saja, yaitu menyatakan kemuliaan Tuhan. Menyatakan kebesaran Tuhan. Menyatakan kehebatan Tuhan. Menyatakan apa saja yang terjadi untuk meninggikan, mengagungkan, menjunjung tinggi tentang nama Tuhan. Karena itu kita melihat bahwa inilah orang yang lahir sejak butanya. Tapi mari kita belajar untuk melihat bagaimana respon orang lain. Bagaimana tanggapan lingkungan hidup kita. Bagaimana tanggapan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana tanggapan orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan. Bagaimana tanggapan orang-orang yang mengaku punya Allah, punya Tuhan, punya agama, beribadah kepada Tuhan. Ketika menghadapi masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, jadi kita lihat bahwa ini murid-murid Yesus bersama dengan Yesus ketika mereka berjalan dan bertemu dengan orang ini. Dan kemudian mereka lihat bahwa orang ini buta. Dan dia buta sejak lahirnya. Karena itu muncullah pertanyaan, siapakah yang berbuat dosa? Karena selalu dalam tatanan kehidupan, orang mengidentikan bahwa kesukaran hidup, kegagalan hidup maupun juga penderitaan hidup itu selalu identik dengan dosa. Selalu orang melihat sisi gelap, selalu orang melihat kejanggalan, selalu orang melihat yang buruk, selalu orang menghakimi, selalu itu terjadi. Bukankah saudara dengan saya juga mengalami hal yang sama, bahkan sering terjadi? Bahwa kita mengalami hal-hal yang luar biasa, tetapi orang melihat dalam kacamata, dalam perspektif yang berbeda.
Semua orang punya hak untuk menanggapi dan orang selalu melihat dari sisi yang kurang. Karena itu mereka menghakimi dan mengatakan apakah dia yang berdosa sehingga dia buta atau karena orang tuanya yang dia buta dan dia lahir menjadi buta. Tetapi Alkitab Yesus memberikan jawaban. Dia bilang tidak. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dengarkan baik-baik. Pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam diri saudara dan saya. Pekerjaan Tuhan harus ditunjukkan melalui kehidupan kita. Pekerjaan Tuhan harus ditunjukkan melalui usaha dan apa saja yang kita lakukan. Di dalam seluruh kehidupan kita, menunjukkan, menggambarkan, menyatakan, mempublikasikan tentang kerajaan Allah itu sendiri. Nah, pekerjaan Tuhan itu ditunjukkan melalui kehidupan kita seperti melalui kehidupan orang ini. Yaitu tentang matanya yang buta. Dan itu harus dinyatakan. Jadi tidak ada yang salah di sini. Tetapi inilah rancangan Tuhan. Inilah karya Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan saudara dan saya mengalami sebuah kesusahan. Atau mengalami kesulitan, atau dalam penderitaan, atau dalam keterbatasan fisik, atau dalam kesusahan. Tujuan Allah terlibat di dalam hal itu adalah untuk menyatakan kebesarannya. Hanya, maaf saja, kita yang tidak mengerti. Hanya kita yang tidak memahami. Hanya kita yang terlalu sempit berpikir. Seperti orang-orang tetangganya, dan seperti orang-orang Farisi dan orang-orang di sekitar dia yang memberikan tanggapan bahwa itu karena dosa. Dan Tuhan benar bukan karena dosa. Tapi justru kesulitannya, keterbatasannya, kegagalannya, penderitaannya untuk menyatakan tentang kebesaran Tuhan. Nah, ini yang kita mesti paham. Dan bukan saja, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik kalau baca bagian ini terus. Bahwa mujizat yang terjadi, kemuliaan Allah yang terjadi, itu jadi masalah serius. Sampai orang ini harus dibawa ke hadapan orang banyak untuk memberikan pertanggungjawaban. Mereka bertanya, bagaimanakah engkau dapat melihat? Sepertinya orang-orang ini bingung atau heran. Kok iya? Dan mereka berkata, iya kami kenal dia. Kami tahu dia. Bapak Ibu Saudara, orang selalu melihat tentang masa lalumu. Orang selalu melihat tentang kegagalan kita di masa lalu. Orang selalu melihat apa kita di masa lalu. Dan selalu menjadi perbincangan untuk melihat bahwa kalau sekarang Tuhan memberkati kita, orang tidak melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita yang diubahkan oleh Allah, tapi orang selalu mempergunjingkan kelemahan, kekurangan, kegagalan kita di masa lalu. Inilah komunitas manusia yang hidup hanya untuk melihat kesalahan orang lain. Hanya untuk melihat kekurangan orang lain. Dan jadi perbincangan. Tidak menyatakan kebesaran Tuhan. Cerita-cerita ini tidak memuliakan nama Tuhan. Karena itu orang ini memberikan pertanggungjawaban. Orang yang menyembuhkan aku, mengoles dan meludah ke tanah dan mengaduk-aduk tanah dan mengoles kepada mataku. Dan menyuruh aku pergi mandi di kolam Siloam. Bapak Ibu Saudara, harus ada pergerakan antara saudara dan saya di dalam meresponi tentang karya Tuhan. Kita tidak, ada bagian yang orang bilang kenapa tidak terjadi, datang dan berdoa dan selesai, kemudian mujizat terjadi. Tetapi ada hal juga yang Tuhan ingin bahwa kita harus bersama-sama melakukannya. Taat untuk melakukan perintah. Ikuti apa yang Tuhan sarankan. Dan itu kita mesti ada pergerakan. Kita tidak bisa tinggal diam. Harus ada usaha. Harus ada pergerakan. Itu berarti bahwa kita respon terhadap apa yang terjadi, yang Tuhan perintahkan dan izinkan dalam hidup kita. Harus ada kegerakan. Saudara dan saya tidak bisa tinggal diam dan terima mujizat, tidak bisa. Kita juga harus melakukan sesuatu seperti yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Atau seperti yang Allah izinkan saudara melakukannya. Dia pergi dan membenamkan diri dan membasuh
Tidak, Alkitab tidak menulis dia pergi membasuh matanya, tapi membasuh dirinya. Dan dia menjadi sembuh kembali. Dan ini dipertanggungjawabkan. Jadi bagaimana tentang ayat yang tadi kita baca awal, bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam hidupnya. Nah itulah dia berkata, orang yang menyembuhkan aku, mengoles tanah, meludah ke tanah, mengaduk-aduk tanah dengan ludahnya, dan mengoles pada mataku dan menyuruh aku pergi membasuh diriku di kolam Siloam. Dan aku pergi melakukannya. Dan aku kembali dan menjadi dapat melihat. Aku tidak menjadi buta lagi. Dan apa yang terjadi terus? Sampai Bapak Ibu Saudara, orang tuanya sendiri diminta pertanggungjawaban. Jadi apa yang saudara dan saya alami akan diminta mempertanggungjawaban, bukan untuk menyatakan bahwa kita benar, kita hebat, kita luar biasa. Tidak, bukan itu. Alasan utamanya cerita tentang kebesaran Tuhan. Itu bukan diri kita, tentang Tuhan. Karena itu dia bilang, aku sudah pergi dan melakukannya dan aku menjadi dapat melihat kembali. Nah orang tuanya diminta pertanggungjawaban. Mereka bertanya, hai Bapak Ibu dipanggil ke depan mahkamah orang-orang Farisi. Orang-orang yang pintar, orang yang pandai, orang-orang yang berkata bahwa kami dapat melihat. Kami dapat menimbang bahwa ini dosa, ini bukan. Kami yang dapat menghakimi ini benar dan ini tidak. Orang-orang demikian. Dan mereka meminta pertanggungjawaban dari apa kata orang tuanya. Nah orang tuanya sudah tahu cerita bahwa dia pergi dan mengalami mujizat oleh karena pertolongan Tuhan. Tapi mereka tidak berani untuk bersaksi. Mereka tidak berani untuk memberikan pertanggungjawaban. Karena itu waktu mereka ditanya, bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Mereka bilang, kami tidak tahu. Yang kami tahu dia lahir, sejak lahir dia buta. Itu saja yang kami tahu. Soal dia menjadi mujizat, kalau dia mengalami mujizat dan dia mengalami kesembuhan, kami tidak tahu. Tanyakanlah kepada dirinya sendiri karena dia sudah dewasa. Ini kan sebenarnya sebuah pengalihan bahwa mereka tidak siap untuk memberikan kesaksian tentang karya Tuhan. Kenapa? Karena takut. Kenapa saudara tidak berani untuk berkata kepada orang lain? Karena malu. Kenapa saudara tidak berani menyaksikan tentang mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidupmu? Karena saudara merasa itu tidak perlu. Karena kenapa saudara tidak berani untuk mempertanggungjawabnya? Karena saudara takut kepada orang lain. Takut untuk dikucilkan. Pertanyaan saya, takut untuk dibuang oleh keluarga. Takut untuk tidak diakui sebagai anak. Takut untuk tidak diakui sebagai bagian dalam keluarga besar. Takut untuk tidak diterima di dalam komunitas. Takut dan macam-macam yang terjadi. Kita tidak berani untuk menyatakan tentang kebesaran Tuhan. Lebih memilih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Tapi orang, ya inilah perwakilan yang terjadi. Yaitu bapak mamanya punya sikap demikian. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Tidak berani menyatakan tentang kebesaran Tuhan. Karena ada alasan-alasan tertentu. Tapi mana yang lebih penting? Kita menghargai orang lain atau menghargai Tuhan. Sedangkan Tuhan mau berkarya melalui hidup saudara dan saya. Tuhan mau menyatakan kebesarannya di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan mau kita menceritakan tentang kemuliaannya dengan cara-cara ajaib, mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau kita baca bagian ini saya lihat luar biasa. Dia ditanya sampai 3 kali dia memberikan pengakuan dan kesaksian. Bahwa orang yang menyembuhkan aku telah menyuruh aku pergi. Dengan mengoles ludahnya diaduk pada tanah dan mengoles pada mataku. Dan menyuruh aku pergi mandi. Sampai 3 kali ia memberikan kesaksian yang sama. Mempertanggungjawabkan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam dirinya. Dan pekerjaan itu diterima dan dia juga melakukannya. Dengan cara bagaimana ia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Melangkah, bergerak, pergi dan melakukan perintah itu. Mandi, membasuh diri dan kemudian menjadi sembuh. Tidak berhenti di sana. Mempertanggungjawabkan, menyaksikan, menceritakan ini loh kebesaran Tuhan. Ini loh cara Tuhan menolongku. Ini loh bagaimana Allah menjawab doaku. Dan terjadi bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Dan kita melihat sampai dengan akhir tulisan tadi
yang saya bacakan di dalam pasal yang tadi kita baca terakhir. Ketika berdebat, ketika berdialog dengan orang-orang, karena orang-orang ini tidak percaya. Mereka bilang, masa dia orang berdosa? Selalu dalam komunitas di luar kita sana, tentu ada pendapat ya dan tidak. Di luar kita banyak orang bisa menerima pernyataan saudara, kesaksian saudara. Tapi ada juga yang tidak percaya. Orang bilang, masa? Dia kan orang yang berdosa. Dia dulu begini. Dia sekarang melakukan ini dan ini dan ini. Masa mujizat terjadi? Masa Tuhan bekerja lewat hidupnya? Masa Tuhan mau pakai dia? Itulah pendapat komunitas orang-orang yang tidak melihat cinta kasih daripada Tuhan. Sampai orang-orang Farisi berkata, kami ini murid-murid Musa. Kalau engkau murid dia, kami bukan murid dia. Kami ini murid Musa. Karena dalam perspektif, dalam pandangan mereka, bahwa Yesus itu berdosa. Kenapa? Melakukan pelayanan di hari-hari yang dilarang menurut tradisi Yahudi. Apalagi di hari Sabat. Tidak boleh melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak boleh melakukan pelayanan. Tidak boleh melakukan ini dan itu. Tidak boleh. Menurut mereka itu haram. Dan itu orang-orang berdosa yang bisa melakukan. Sehingga Yesus pernah berkata, mana yang lebih penting? Hukummu itu yang ditegakkan, ataukah mengasihi orang atau menolong berbuat baik kepada orang lain? Mana yang lebih penting? Takut kepada manusia, takut ditolak dan lain sebagainya, atau melakukan kebenaran? Dia katakan, aku melakukan kebenaran karena aku menceritakan tentang bagaimana Tuhan menolong hidupku. Dan aku menceritakan bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan terjadi di dalam hidupku. Dan bagaimana aku melakukannya dan aku mengalami pemulihan. Aku mengalami kesembuhan. Aku mengalami pembebasan. Aku dapat melihat yang dulunya aku buta, sekarang aku dapat melihat. Mereka bertanya, bagaimana menurutmu tentang dia? Karena dalam pandangan mereka bahwa Yesus ini adalah orang berdosa. Tapi kok dia bisa melakukan keajaiban? Dia bilang, aku tidak peduli tentang tuduhan kamu. Aku tidak peduli tentang anggapan orang. Aku tidak peduli tentang tuduhan orang terhadapku. Yang aku tahu, dulunya aku orang berdosa, sekarang aku dipulihkan. Yang aku tahu, dulunya aku buta, sekarang aku melihat. Yang aku tahu, dulunya aku tidak bisa, sekarang aku jadi bisa. Yang aku tahu dulunya aku tidak mengasihi, sekarang aku bisa mengasihi. Yang aku tahu dulu aku tidak bisa melakukan hal-hal yang baik, sekarang aku melakukan hal yang baik. Aku tidak mau tahu tentang siapa dia. Yang aku tahu bahwa hidupku mengalami perubahan. Itu yang lebih penting. Daripada hukum-hukum yang lain, daripada hari Sabat, daripada orang-orang yang mengatakan diri benar, hebat dan luar biasa. Tidak penting. Yang terpenting adalah perubahan hidup ketika bersentuhan, berhubungan dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Karena itu dia mengatakan demikian. Dia berani menyatakan tentang karya Allah di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara, ini luar biasa. Dan ketika dikatakan begitu bahwa Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Itu orang-orang yang menentang, orang-orang yang mencari kesaksian, orang-orang yang menuduh dia, orang-orang Farisi. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia? Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud dan menyembahnya. Nah, perhatikan Bapak, Ibu, Saudara. Yesus tahu bahwa orang ini belum mengenal Yesus, belum mengenal pribadinya dengan benar. Yesus tahu pemahaman orang ini sampai di mana? Pengenalan orang ini sampai di mana? Saya semalam ditanya oleh salah seorang pasien di Pondok Waras. Nah, orang ini selalu kalau saya datang di Pondok Waras selalu berkomunikasi dengan saya. Selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, memang dia
bukan menguji, tapi kepingin tahu. Dia bertanya kepada saya, kenapa kok harus Yesus? Saya bertanya, maksudnya apa? Dia bilang, iya, kenapa tidak orang lain? Kenapa harus Yesus? Yesus yang datang dalam dunia, kita mesti percaya dia, kita menerima dia. Kenapa harus Yesus? Kok tidak orang yang lain? Kita harus susah, kita harus menderita. Dia datang dan kita mengikuti teladannya, harus menderita, mengikuti dia susah-susah. Kenapa harus dia? Kenapa tidak orang yang lain? Pertanyaan itu agak menggelitik hati saya. Saya tersenyum sejenak, saya diam. Dan kemudian saya balik berkata kepadanya, oke, pertanyaanmu cukup jelas. Kenapa harus Yesus? Nah sekarang aku bertanya balik kepadamu lagi. Tolong jawab dengan benar. Jawab dengan jujur. Menurutmu siapa Yesus yang engkau kenal? Dia diam. Siapa Yesus yang engkau kenal? Sehingga engkau berkata bahwa kenapa harus dia? Kenapa tidak orang yang lain? Kenapa harus Yesus? Sekarang pertanyaan saya. Apa yang engkau kenal dari Yesus? Apa yang engkau tahu tentang dia? Kalau engkau mengenal dia, maka pertanyaanmu itu sudah ada jawabannya. Dia bilang, oh iya, betul. Karena pengenalan terhadap Tuhan itu penting. Pengenalan akan Yesus itu sangat penting daripada semua aturan dan apapun hukum yang dibuat. Pengenalan akan Tuhan. Kadang-kala orang itu melihat bahwa pribadi Yesus itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting itu adalah ketaatan di dalam melakukan hukum. Betul. Kita harus taat melakukan hukum, apalagi hukum firman. Itu harus, saya setuju kita lakukannya. Tapi kita tahu bahwa dalam gereja dan komunitas orang percaya ada hukum-hukum lain yang juga harus ditaati. Yaitu hukum-hukum gereja. Dan hukum-hukum itu lahir dari pertimbangan manusia. Lahir dari kongres-kongres yang dibentuk oleh manusia. Untuk menerjemahkan kebenaran Alkitab supaya orang bisa melakukan hukum. Dan semua adalah tata cara termasuk ibadah dan lain sebagainya, bla 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 yang dilakukan. Dan orang lebih cenderung terikat oleh aturan, peraturan dan hukum daripada pribadi Yesus itu sendiri. Nah, Yesus datang bertemu dengan dia dan memperkenalkan diri supaya orang yang tadinya buta ini dapat melihat itu, melihat dengan jelas pribadi yang melakukannya untuk dia dan percaya kepada dia dan menyembahnya. Karena itu Yesus bertanya, dan dia juga Yesus bertanya kepada, percayalah engkau kepada anak manusia? Dia tanya, siapa itu? Apakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Yesus memberikan ketegasan, benar. Dialah yang berbicara dengan engkau. Sekarang engkau dapat melihatnya karena tadinya engkau buta dan engkau tidak mengenalnya. Tapi saat ini engkau melihatnya dan engkau mengenalnya. Dan dialah yang berkata-kata dengan engkau. Lalu apa responnya? Sujud dan menyembah. Sujud dan menyembah kepada Tuhan. Karena pengenalannya sempurna. Karena pengenalannya jelas. Dan dia tahu benar, aku sujud dan menyembah. Inilah sikap orang yang sebenarnya Tuhan mengasihi kita semua. Tanpa perdebatan. Tanpa pertimbangan. Oh dulunya begini, dulunya tidak. Dia katakan, benar, aku sujud dan menyembah. Kalau orang lain berkata engkau orang berdosa karena melanggar hari Sabat, aku tidak. Aku bukan bergantung karena hari Sabat tidak menyelamatkan aku. Apapun tidak menyelamatkan aku. Semuanya tidak akan menolong aku. Hanya engkau pribadi yang menolongku. Karena itu aku sujud dan menyembah kepadamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau menjelaskan ini supaya kita harus benar-benar punya cara berpikir yang baik dan bersikap yang baik. Untuk menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena aturan. Bukan karena pendapat orang. Bukan karena pendapat apapun. Tetapi karena Tuhan berkarya dalam hidup kita. Hubungan pribadi pengenalan kita dengan Tuhan. Itu yang membawa kita untuk menyaksikan tentang kebesarannya.
Pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Karena itu kesusahan, penderitaan yang kita alami, kita mesti tahu bahwa Allah punya rencana untuk bekerja bersama dengan kita dalam perjalanan hidup ini. Untuk menyaksikan tentang kemuliaannya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan menolong kami semua sore hari ini. Biarlah firman menjadi berkat bagi kami untuk melihat bahwa kami tidak memperdebatkan persoalan-persoalan yang terjadi di seputar kami atau di dalam dunia. Tapi kami melihat kepada satu pribadi yang perlu kami kenal. Bukan sekedar kami tahu, tapi kami kenal dan mengalami. Kami rindu mengalami Engkau Tuhan bersama dengan Engkau dan menikmati kasih-Mu. Karena Engkau yang memulihkan kami. Kami tahu dulunya kami orang yang berdosa. Kami tahu dulunya kami buta. Tapi kalau sekarang kami bisa melihat dan melakukan segala sesuatu, itu karena karya-Mu. Itulah yang menolong kami untuk menyaksikan tentang kebesaran Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tuh firman menolong kami untuk tidak menghakimi orang lain menurut pandangan kami. Sebab Tuhan penuh dengan kasih. Tuhan mau menyatakan kebesaran-Mu melalui siapa saja yang Engkau mau. Dan ajarlah kami untuk selalu siap sedia untuk menyatakan kebesaran Tuhan yang Engkau telah lakukan dalam perjalanan hidup kami. Kami mau cerita kepada orang tentang kasih karunia kebesaran Tuhan yang Engkau buat. Kami mau bersaksi kepada siapa saja menceritakan kebaikan Tuhan kepada kami. Itulah karya-Mu di dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu sore menjelang malam ini yang menjadi berkat bagi kami. Tuhan memberkati jemaat kekasih Tuhan yang mendengarkannya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dan ragu diberikan kepastian bahwa di dalam Yesus Kristus ada harapan, ada pertolongan. Kami mengucap syukur, terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Angkat tangan saudara dan terima berkat bahwa pertolongan datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang datang, yang memulihkan kami, yang menyembuhkan kami. Dan di dalam pelayanan kasih karunia Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.